Ketika semakin terbongkar banyaknya kebobrokan dari ajaran habaib, oknum-oknum habaib, sekali lagi saya ulang, pokoknya di video saya semua yang saya bahas adalah oknum habaib, meskipun banyak. Gurus kumpul. Agar habaib yang tidak seperti ini tidak kena. Meskipun semua kebobrokan ajaran habaib ini saya bongkar dan yang nonton banyak, tapi kita bisa saksikan bersama di Indonesia yang masih percaya kepada Habib-Habib juga tidak sedikit, teman-teman. Bahkan mereka ini tidak berhenti memberikan doktrin kepada umat. Karena apa? Ya umatnya masih percaya kepada pembodohan oknum habaib. Dan hal seperti ini juga disupport dengan beberapa kemunafikan para habib. Yang dimana seperti Habib Rizik Syihab, seperti menantunya Habib siapa namanya Hanif Alatos itu. Ada satu video di mana dia menyatakan orang-orang sekarang ini tak tahu malu, tidak punya akhlak, tidak punya adab. Di depan kamera mereka joget-joget. Yang bercadar pun joget-joget di media sosial. Sudah tidak punya rasa malu katanya. Lantas bagaimana dengan dirinya? Dirinya yang joget-joget juga. Apakah punya malu? Orang zaman sekarang udah gila. Berapa tahun lalu Marshanda joget-joget depan kamera dibilang gila, sudah. Sekarang semua orang joget-joget depan kamera. Sampai yang pakai jilbab, cadar, nggak ada malu. Joget depan kamera sudah. Nggak malu dia dengan baginda Nabi Muhammad. Makanya ini butuh revolusi akhlak. Harus ada perubahan. Mulai dari akar perubahan itu, saudara. Nggak bisa ujuk-ujuk negeri ini baik kalau dari bawahnya nggak baik. Gurus kumpul. Dan kalau kita menarik benang kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, pernahkah para sahabat joget-joget seperti itu? Apakah penting untuk joget-jogetan seperti demikian itu? Kenapa gak semakin bobrok ajarannya seperti ini? Menegur orang-orang yang sedang joget-joget, sedangkan dirinya sendiri joget juga. Ini kan musibah, teman-teman. Oh enggak, lo di zaman Nabi ada yang joget-joget. Enggak, bukan joget-joget. Gak ada. Pokoknya di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada satupun para sahabat yang joget-joget sedemikian ini. Maju mundur seperti orang Yahudi. Maju mundur, dapat dari mana gerakan itu? Kalau bukan mencontoh Yahud. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Mengatakan juga Habib Rizik Syihab, siapapun yang mengaku habaib hendaklah berani di atas DNA dengan rambut Nabi yang ada sekarang di tes DNA. Emang saya yakin itu Anda kalau rambut-rambut itu adalah dari Nabi Muhammad SAW? Coba dites DNA, benarkah rambut itu rambut orang Arab? Dan apakah bisa itu valid untuk menjadikan hukum bahwa siapapun yang mengaku Habib dites DNA-nya dengan itu, kalau nyambung berarti dia cucu Nabi? Coba Anda sendiri tes DNA, samakan dengan rambut itu. Terbongkar lagi kemunafikan, hanya berani berbicara, tidak berani membuktikan. Apalagi kemunafikannya? Banyak. Ini kemunafikan dari Habib Rizik Syihab beserta menantunya. Joget-joget, dia dan menantunya sendiri joget juga. Semakin kesini ya semakin aneh ajaran mereka. Karena apa? Ya memang mereka ini kan kolaborasian ajarannya. Meskipun kita bisa melihat mereka mirip Syiah, ketika meninggal kuburannya sama-sama dirias, teman-teman. Tokoh-tokoh Habib dan tokoh-tokoh Syiah ketika mati mereka dihias kuburannya seperti pengantin. Beb dikatain gulu, Beb. Gulu katanya Habib. Gulu dibilang berlebihan. Bingung nih orang di zaman sekarang nih. Makanya tanemin di dalam hati itu jangan don sama orang. Itu bukan ajaran Rasulullah. Bawaannya suudon, ngelihat orang nih bawaannya syirik dan yang lainnya. Kan ada hadisnya. Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka masajida. Tahu gak sih asal kata masajida? Masajida itu asal kata daripada sajadah. Masajid itu tempat sujud. Ada nggak orang di kuburan sujud? Kan enggak. Iya, karena ente belum terlalu dalam ya. Kalau sudah terlanjur dalam, teman-teman, di setiap sisi kuburan sujud ya. Kalau kita mengira oh mereka lagi sholat, mereka lagi sholat loh. Enggak, tapi teman-teman, ini kuburannya. Di sini ada sujud ke sana, yang di sini ada sujud ke sana. Jadi sujudnya, kiblatnya tuh ke kuburan. Kiblat mereka sholat itu ke kuburan. Ada videonya, Bib. Ada. Ya.
Bukan tidak ada. Enggak di kuburan ini mereka tuh berdoa, baca tahlil, baca tahmid. Iya. Mana salahnya? Yang dimaksud itu yang nggak boleh itu sujud di situ. Sujud kemana? Ke kuburan orang soleh. Dikatakan Lata dan Uzza kayak patung lah. Siapa yang sujud? Coba tunjukin. Ada nggak orang yang sujud di kuburan? Ada. Sufi dan Syiah ini jangankan sujud di kuburan, mau pergi ke kuburannya merangkak teman-teman, merayap. Adab ya, adabnya begitu, merangkak di kuburan. Makam wali. Beb dikatain gulu, Beb. Gulu katanya Habib. Gulu dibilang berlebihan. Bingung nih orang nih zaman sekarang nih. Makanya tanemin di dalam hati itu jangan don sama orang. Suzon sama orang jangan. Nyentuh siapa dia? Kita menyentuh Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib. Kuburannya Ali bin Abi Thalib tidak seperti itu. Kuburannya Utsman bin Affan tidak seperti itu. Lah inilah perbedaan makam Utsman bin Affan, sahabat Nabi sekaligus menantu Rasulullah ya. Dan di bawah ini adalah makam Habaib. Lah lihat makamnya seru banget, rame gitu makamnya ya. Kuburannya Umar, Abu Bakar, sampai Rasulullah SAW tak seperti itu, dirias-rias pakai bunga-bungaan. No, biasa seperti kuburan kita, biasa seperti kuburan rata tanah. Terus ajaran siapa yang mereka ajarkan kepada kita di Indonesia ini kok banyak yang menyimpang. Dan saya juga melihat ketika lagu ini. Untuk sana sini meliput acara, tapi sayangnya yang disorting cuma janda. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Meliput acara tapi yang disyuting hanya janda. Kalau kita mendengar suaranya seperti suara Habib Syekh. Yang di bawah ngapain? Joget-joget. Memang penyanyi mereka. Habib Syekh ini kan penyanyi memang. Kok mana-mana dia. Lebih banyak nyanyinya daripada nasihat agamanya. Berjam-jam mereka nyanyi-nyanyi, gantian, giliran. Nyanyi ini. Ujung-ujungnya Habibnya ikut nyanyi juga. Yang di bawah joget-joget. Joget santai, joget duduk. Memang musik membawa orang untuk berjoget, teman-teman. Dan mereka tidak masalah dengan musik. Meskipun keempat imam mazhab sepakat. Musik melalaikan. Musik terlarang. Musik tidak dianjurkan untuk didengarkan. Tapi mereka yang mengaku paling Imam Syafi'i, kemunafikannya sangat luar biasa, teman-teman. Kemunafikannya. Dan kembali lagi kepada Habib Hanif Alatos itu, yang dimana menyatakan yang joget-joget itu. Ini orang ketika berbicara mungkin dia punya kemampuan untuk berdebat, ya, berdebat. Tapi ketika dia menjelaskan sesuatu, kenapa sih kita kalau berdoa itu menyebut ya Umar Muhdar, ya Allah? Sangat susah sekali, teman-teman. Untuk menyebut ya Allah langsung itu susah. Menyebut nama Habib dulu. Ya Umar Muhdar, ya Habib Muhsin Igdi Hajatina. Ini ajaran-ajaran seperti ini yang dibela-bela. Yang sampai saat ini seperti Abdus Somad, seperti Adi Hidayat, seperti Idrus Lamdi, Buya Yahya, diam teman-teman. Pernahkah mereka menegur? Kenapa sih kalau kita berdoa nyebut ya Umar Muhdar? Ini gak ditegur. Ajaran munafik, joget-joget. Ada gak seperti Abdus Somad menegur itu? Buya Yahya? Oh enggak, kalau Buya Yahya ikut joget, nimbrung joget dia.